Terus satunya lama banget gitu. Apa? Lupa. Gak perlu terbongkar. Duduk, boleh duduk di sini dulu, yang di sekeliling. Nah, kita di sini pertama-tama bakal kenalin diri dulu. Nama saya Afi, Psikologi UI 2014. Nama aku Bella, Psikologi 2014. Kita berdua di sini akan berlaku sebagai MC opening pembukaan pamer hari ini. Nah, ini sebenarnya acara apa sih, Bel? Psikologi Summit 2015? Bisa dijelasin? Psikologi Summit ini jadi Ya, Psikologi Summit 2015 kali ini mengusung tema besar yaitu Cities Wellbeing atau psikologi perkotaan. Khususnya tema pada pameran kali ini itu mengusung tema environmental stress. Nah, terus habis itu kita ada apa lagi nih, Bel? Habis ini acara selanjutnya adalah kita akan mempersilahkan PO dari Psikologi Summit 2015 yaitu Kak Bernadia Dwiyanti untuk beri sambutan. Halo semuanya, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu semuanya. Terima kasih untuk datang di acara opening dari exhibition dan ada kompetisi mural di sana. Khususnya untuk Jakarta 32 Celsius, kita tepuk tangan dong semuanya. Jadi mungkin cerita sedikit tentang awal adanya Psikologi Summit itu kenapa. Kita dari psikologi mulai melihat bahwa perkotaan itu jadi salah satu konteks atau tempat yang bisa menimbulkan banyak stres. Makanya dari situ kita lihat bahwa perlu nih untuk kita melakukan pendekatan dalam hal psikologis. Nah, terus kita melakukanlah ini Psikologi Summit. Jadi ada 3 dari kesenian, olahraga, dan keilmuan. Kita sama-sama musatin satu tema yakni perkotaan. Terus habis itu terima kasih untuk semuanya, Mas Bopo, Mas Sigit, dan semua tim yang ada di sini. Terima kasih telah datang ke sini. Kita satu sama lain kayak dari panitia juga berusaha supaya meramaikan acara ini juga. Jadi tolong yang di sana-sana mungkin ada yang dengar, ayo datang ke sini. Ada Jakarta 32 Celsius dengan Jakarta Biennale di sini, keren banget gerobaknya. Terus habis itu apa lagi ya? Udah sih, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa lanjutin acara ini dengan lancar gitu aja. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Nadia. Nah, seperti yang dikatakan sama Kak Nadia tadi, yuk yang belum datang, kumpul yuk ke acara Psikologi Summit, ke pameran seni lukis dan fotografinya, biar makin rame. Nah, terus selanjutnya, kita ada apa sih? Ya, kita selanjutnya akan ada workshop, ya kan, Bel? Workshopnya siapa yang bakal ngisi, Bel? Workshop kita akan diisi sama kakak-kakak dari Jakarta 32 derajat Celcius, kepada Kak Topo, Kak Eko, sama Kak Sigit. Dipersilahkan untuk segera memberi workshop. Untuk Kak Popo, dipersilakan.
siang, sudah jam 11. Terima kasih sudah datang. Saya Sigit, perwakilan dari Jakarta 32 Derajat Celcius. Apa itu 32? Itu adalah sebuah program, sebuah perkumpulan yang kita bentuk dari tahun 2006. Jadi Jakarta 32 itu adalah kayak tempat untuk kumpulan teman mahasiswa gitu. Jadi pertama kali dibuat tahun 2006 adalah kita merangkum semua teman mahasiswa yang bekerja di atau berkarya di seni rupa, film, musik dan sebagainya. Dan untuk sekarang ini kita bekerja bareng sama Jakarta Biennale. Jakarta Biennale adalah sebuah event skala internasional. Nanti Mas Eko akan menjelaskan apa itu Jakarta Biennale lebih detail. Dan di dalam program ini ada yang namanya, ini sebenarnya adalah roadshow pengenalan menuju acara Jakarta Biennale di bulan November. Nanti ini saya minta stiker di gerobak itu, ada informasi mengenai tanggal, istilah dan sebagainya. Dan menjelang acara itu kita ada namanya roadshow Art on the Spot selama 3 bulan, kita udah mulai dari Agustus. Dan untuk yang sekarang adalah sesinya di UI dan bersama Popo. Nanti kita akan membuat visual diary ya. Mas Eko, silakan mau jelaskan sedikit tentang Jakarta Biennale. Terima kasih. Oke, selamat siang semua nih. Boleh tahu nih kira-kira angkatan berapa sih? Psikologi semua atau enggak? Pada nggak bisa nggak inget ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, ini ada Jakarta 32. Ada Jakarta 32 sebagai partner saya di Jakarta Biennale. Kalau Jakarta Biennale-nya sendiri pengen diketahui, silahkan buka di jakartabiennale.net. Penjelasannya di sana ada bahwa Jakarta Biennale ini sudah diselenggarakan sejak tahun 1974. Ini ke-16 kalinya ada Jakarta Biennale. Sebuah pameran besar seni rupa, kontemporer, 2 tahun sekali. Untuk kali ini di tahun 2015 kita akan buat ada di, lu semua sebaiknya datang, ada di, beneran karena tempatnya keren, ada di Pancoran, ada satu wilayah itu isinya gudang dari sebuah departemen store yang namanya Sarinah di Jalan Tamrin itu. Gudangnya ada 3, tapi akan kita pakai 2. Satu gudang itu besarnya 3.000 meter persegi, ada 30 kali 100 meter gedung kosong. Itu akan kita isi dengan karya-karya, dan kita akan pakai 2 gedung untuk pameran ini. Jadi kemudian baru maju 3 meter, udah bisa tidak harus belok ke kanan atau ke kiri, akan seperti itu. Dengan karya-karya yang sebetulnya juga merespon dari kondisi-kondisi kota Jakarta selama 2 tahun terakhir. Harusnya menarik, lebih menarik lagi karena akan ada sekitar 80-an karya dari yang dibuat oleh 70 sekian seniman dalam dan luar negeri. Tentunya paling banyak dari Indonesia adalah saya cuma pengen ingatkan teman-teman semua, sebetulnya barangkali nggak sadar kalau sehari-hari ini berkegiatan dengan seni juga. Gampangnya deh, kenapa milih baju ini tadi pagi? Dimatchingin sama sepatu nggak sih? Ya kan? Kan itu ada. Ya itu ada sebuah bentuk kurasi sendiri, sebuah bentuk aktivitas kesenian sendiri yang ya relevan dengan bentuk kesenian. Ya. Jadi nggak perlu bingung bahwa art atau kebutuhan apa. Kita pun butuh sama art gitu. Iya, kita tanpa sadar barangkali sudah memilih cara memasukkan seni dalam kehidupan kita. Mulai dari warna cat kamar, warna cat kuku. Gitu, karena ini banyak cowok, banyak cewek cowok. Mungkin gua akan ngomong soal milih warna motor atau warna sepatu atau mobil atau segala macam. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, Popo sebagai salah satu seniman apa ya? Seniman
sebagaimana menjaga pengajar seni di salah satu kampus, Popo hari ini akan ngomongin tentang visual diary. Visual diary itu seperti apa nanti akan Popo jelasin. Tapi berkaitan dengan aktivitas kita visual diary dan kemudian dengan aktivitas akan membuat visual diary dan kemudian dengan tema-tema Jakarta Biennale yang sudah saya sebut. Ada hidup itu seni kalau produksinya, ada kemudian Jakarta Biennale yang maju kena plus ada 3 turunan lagi sebetulnya tema-tema kecil. Ada tema tentang kayu, sejarah, dan kesetaraan. Saya pikir nanti tinggal eksplorasi di sana. Aku akan menjelaskan bagaimana membuat dan kemudian bagaimana mengajak teman-teman yang barangkali sebagian besar dari background psikologi untuk flashback sedikit, mengingat masa lalu, kemudian menginternalisasi untuk kemudian menjadi satu hasil tindakan baru nantinya. Bayang ya, maksudnya gue pikir juga lu sehari-hari ngomongin oh ini orang kelakuannya begitu karena dulu mungkin begitu kali ya. Ya udahlah jadi Freudian atau apa kita bahas lah gitu ya. Tapi kira-kira kan teman-teman di psikologi kan perkara yang rutin sebetulnya Jakarta Biennale sendiri itu kapan? Jakarta Biennale ini akan berlangsung mulai tanggal 14 November, 15. 14 adalah pembukaan. 15 sudah bisa sebagai tempat dikunjungi untuk makanan. 15 November sampai 17 Januari 2014. Ada 2 bulan. Tempat jadi pancoran dari sini juga. Dan bisa dilihat dari peta di website sendiri. Bagaimana kesana, entah kereta apapun misalnya di Depok sini ya. Kemudian kalau tinggal misalkan di daerah Kabupaten naik Transjakarta jalur mana silakan ada lihat di sini. Untuk tidak memperpanjang waktu mungkin saya akan jelaskan. Atau kemudian ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan Jakarta Biennale. Kenapa namanya Biennale atau bacanya Biennale atau bacanya Biennale atau Biennale? Mungkin bisa dibahas dua itu aja, Jakarta Biennale atau Jakarta Biennale ya. Dia dua kata itu untuk penulisan yang sama Biennale tadi ada 2 kata yang biasa dipakai. Ada 2 pembacaan Biennale atau Biennale. Silakan. Ada lagi, Pak? Ya. Dari area menanya kan ini udah tahun lalu udah nggak ada nih menanya untuk instalasi yang bakal kamu sendiri ya kan kalau yang dari tahun yang sebelumnya ya kan tuh beberapa instalasi yang dibangun itu buat kan menggunakan beberapa tempat ya, ada yang di Taman Idea misalnya macam itu. Kalau yang gua baca dari yang info yang beredar kan tempatnya sekarang agak berkurang. Nah kalau boleh tahu itu disebabkan oleh apa ya? Apa ada kurangnya anggaran dari Pemda ke DKJ sendiri atau ada memang kebutuhannya emang hanya segitu yang tahu dari sekarang? Oke, kalau ditanyakan kenapa misalnya ya, yang sekarang besok tidak akan ada di Taman Idea atau di sejumlah tempat. Kita masih akan ada di beberapa titik di Jakarta. Saya sendiri nggak hafal. Ada di Penjaringan, ada di Penjagalan, masih akan ada di Marunda, di Rumah Susun Marunda, segala macam. Tapi kita memang kita tidak masuk di taman-taman kota yang sudah terrevitalisasi. Ya, kita mau membuat sebuah aktivitas di tempat-tempat yang sama sekali belum dijamah dengan revitalisasi Pemda ini. Kita lakukan di sana. Atau sebetulnya mungkin bisa lihat yang 2 tahun lalu kita lakukan di itu di mana kita yang lapangan bola lapangan futsal Penjaringan yang di bawah jembatan penjaringan yang di trotoar yang dikerjakan trotoar ya di bawah kolong jembatan di daerah Penjaringan. Kita bikin satu lapangan futsal yang sampai sekarang masih dipakai bukan hanya untuk futsal tapi juga untuk kawinan, buat juga pertemuan warga dan kemudian sebagai public space dari wilayah yang ada di sini. Jadi maksudnya adalah kita buat
public space, tapi penjaringan lagi. Itu yang akan kita kejar. Salah satunya besok ada di Popo di penjaringan lagi ya, Itu di penjaringan, ada di penjagaan, kalau enggak lagi kita untuk public space yang Ciliwung. Kalau untuk pasar-pasar masih bakal di Enggak, sama. Sebetulnya pasar kondisinya sekarang dengan pemerintahan yang baru, kondisinya sangat jauh berbeda dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Oke? Lainnya ada? Kalau nggak ada, supaya bisa segera beraktivitas dengan Popo, saya akan ngobrolin ke Popo. Silakan, Popo. Selamat siang, saya Popo. Saya diajak kerjasama sama Jakarta Biennale untuk program Roadshow Art on the Spot. Kemarin di kampus Polimedia. Langsung aja kali ya. Ini untuk biar nggak lama. Oke, saya akan memperkenalkan istilahnya bicara presentasi beberapa karya saya yang mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah lihat di jalan atau di sosial media. Ya ini ada karakter yang biasa saya buat namanya Popo. Sebenarnya dia yang namanya Popo, nama saya Rian karena udah sering gambar dia, jadi saya dipanggil Popo juga. Lalu ini ada masuk ke tujuan utamanya. Saya punya buku dan ini gak diperjualbelikan. Ini salah satu karya saya juga. Buku ini adalah diary visual di mana beberapa ilustrasi di dalamnya adalah yang saya buat dan ada saran-saran kebaikan untuk saya sendiri utamanya. Contohnya kayak gini, contohnya. Jadi ini buku ini saya gunakan setiap hari untuk saya sendiri. Ketika bangun tidur, saya buka buku ini secara random. Tiba-tiba di buku ini ditulis nonton acara berita TV, karena acara berita di TV. Karena memang berita itu salah satu acara yang jarang saya tonton. Dan ini harus saya lakukan satu hari itu. Ya entah itu 2 atau 3 jam itu bebas. Terus tiba-tiba saya ketemu sama saran kebaikan. Ini beli koran hari ini dan kasih ke orang yang tidak dikenal. Ini satu kegiatan yang saya jarang lakukan dan menurut saya dan ini seperti bermain-main dan interaksi sosial sama kehidupan di luar rumah. Terus ada lagi ketika dibuka ada hari ini tanpa internet. Sering apa sih kita tanpa internet, kuota tinggal dikit aja gitu udah kayak makanan jenggot ya, karena atau tanpa wifi dan sebagainya itu kayaknya seolah-olah kayak yang hidup kita sulit. Terus ini ada beberapa karya yang saya mau lihatin lagi di luar buku ini. Masuk ke bagian dimana saya sering membuat. Ini kelihatan ya sih? Kelihatan ya? Ya ini sebenarnya ini enggak, sebenarnya itu terang, sorry. Ganti. Oke, ya setidaknya kelihatan ya ini tulisannya apa. Biasanya kalau kegiatan saya di luar bikin mural dan merespon ruang publik yang ada di justru tapi lingkungannya itu dekat sama di mana saya hidup, kayak misalnya di tetangga atau di luar komplek rumah, di kampus dan sebagainya, di tempat kerja saya gitu. Dimanapun itu mural-mural saya pada intinya dia menyatu sama ruangnya. Intinya ruang itu sendiri punya histori
yang saya tahu. Salah satunya contohnya ini di waktu itu ini di pameran di Singapura di Heritage di Gilman Barat. Waktu itu ada peresmian Singapura Art District saat itu. Ini heritage-nya namanya Gilman Barat dari peninggalan tentara Inggris, bekas barat tentara Inggris. Ini satu-satunya mural yang dipertahankan kurang lebih itu saya bikin 2012 dan sampai sekarang dipertahankan sama pihak heritage-nya karena menurut pihak heritage-nya mural ini mewakili tempatnya yang sekarang jadi Singapura Art District, seperti tempat pelelangan karya lukisan dan sebagainya. Terus masuk ke diary visual. Di diary visual saya punya beberapa visual yang berangkat dari buku diary sebenarnya. Mungkin saya bisa nanya dulu kali ya, ada yang punya buku diary nggak di sini? Ada? Oke, kamu punya buku diary? Dari kapan kamu punya buku diary? Dari SD? Oke, sama berarti kita. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kamu punya buku diary? Sampai sekarang masih ada? Belum? Oke. Nama kamu siapa? Nama saya? Iya, oke. Saya nanya diary visual. Sebenarnya saya juga punya, cuman ketika saya kelas 2 SMA punya buku diary. Untungnya saya nulis diary itu nggak pernah yang dear diary, enggak. Kayaknya ngerasa kegiatan nulis diary ini kayaknya cewek banget. Semenjak kelas 2 SMA, buku diary saya yang dari SD sampai SMA itu saya bukan dirangkum, saya pindahkan lagi ke buku diary yang baru dan menjadi visual, non teks. Ada teksnya sih tapi minim banget. Karena kalau saya punya kelas di salah satu kampus di ISIP Bandung itu, kalau mahasiswa saya tanya ada yang punya buku diary, itu nggak ada yang ngaku, apalagi yang cowok, karena merasa buku diary itu cewek banget yang punya gitu. Tapi intinya buku diary itu kalau menurut saya itu sama aja kayak kita punya Twitter, cuman beda fisik, ya kan? Buku diary satu kejadian yang kita alami terus kita tulis di dalam, kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, atasnya begitu nggak sih? Kira-kira apa aja yang ditulis di dalam? Wah. Oke. Ya, enggak. Gimana? Oke. Ya, setidaknya kayak ada kolasenya gitu. Ada nggak sih? Paling doodles ya, gambar-gambar ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau sekarang, gue tanya, gue biasa ngomong gue lu ya, apa ya? Tadi saya kayak takut banget kalau bilang saya. Biasanya gue di kelas suka nanya sama mahasiswa gue, lu punya buku diary nggak? Gak punya, terutama yang cowok. Kenapa? Kayaknya itu cewek banget gitu. Setiap kejadian terus ditulis, nggak ada buku diary. Terus gue tanya lagi, lu punya Twitter nggak? Punya. Apa aja yang lu tulis di Twitter? Sama aja kejadian yang pernah dia lakukan, terus berkesan, dan pada akhirnya dia arsipkan di Twitter. Sampai kejadian-kejadian yang nggak yang nggak penting juga dimasukin. Kayak misalnya kita lapor, terus kita nge-tweet 10 kali nge-tweet tentang lapor, juga kita nggak bakal kenyang gitu kan. Tapi intinya apa sih motivasinya? Ya memang kita sebenarnya secara nggak sadar manusia itu punya jiwa mengarsipkan apapun sih sebenarnya. Pernah gue ngobrol sama temen gue, kita punya kebiasaan gini ya, coba deh kita ke tengah
komplek perumahan, ada lapangan bulu tangkis dan lapangan voli. Kita kitarin aja itu lapangan. Di salah satu sudutnya mungkin ada salah satu sign tulisan yang mungkin dibuatnya dulu sebelum semen itu kering, itu ada yang nyarat-nyarat masalah tanggal atau nama, dan dia berharap itu akan abadi. Itu juga salah satu arsip kan, karena kayak kita dihadapkan dengan salah satu bidang semen basah, terus kita dikasih serangkai kayu. Apa sih yang mau kita lakukan? Pasti kita ngorek-ngorek. Ya kita bukan ngorek ya, kita ngebentuk sesuatu, entah itu tanggal atau nama. Kita berharap semen itu akan segera kering dan itu akan abadi. Terus kita salah satunya dikasih beberapa benda, misalnya gini, ada pohon, ada pisau. Kita dalam waktu seharian kita dihadapkan dua benda itu, mungkin kita akan mengkorelasikan dua benda itu, pohon dan pisau. Mungkin kita akan mengukir nama seseorang atau nama kita sendiri di pohon dan pisau. Nah, buku diary itu kan sebenarnya sesuatu yang simpel. Kayak tadi kita lapar terus kita nge-tweet, dan itu nggak mungkin kenyang juga meskipun 1000 tweet kita lakukan ngomongin masalah lapar. Tapi di sini ada salah satu emosi yang keluar. Contohnya kayak ini, gue punya ada salah satu karya di pameran Nobel gue di 2010. Ini namanya Desktop Vacation. Kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan ya. Ini karyanya. Kenapa sih? Kenapa Desktop Vacation? Karena emang desktop ini ngebawa visual gua. Kayaknya enak banget nih liburan ke tempat di mana tempat itu selalu gua lihat di desktop. Jadi foto-foto itu selalu nyuguhin tempat-tempat yang bagus gitu. Sayang banget gue mestinya gitu ya. Jadi kayak lu bisa mungkin buka di kalau masih nyimpen ya, itu ada di buku-buku itu sedikit nggak dipermasalahkan karena dia kayak usaha marginal ya, bukan seperti KFC yang lebih bukan marginal usahanya. Sebenarnya itu masalah gitu. Kita juga sempat harusnya bermasalah ketika kita melihat contohnya gini deh, lu mau nggak sih, lu mau beli mobil ketika lu melihat di salah satu web atau OLX katakan ada yang jual mobil Avanza, oke lu mau nih, ini mobilnya ulu banget. Ketika lu COD sama orang ya ternyata mobilnya Xenia, tipenya sama loh, 11-12 Xenia Avanza. Lu mau nggak sih? Pasti nggak mau. Lah ini kok Xenia, gua maunya Avanza loh. Sama aja mas, tempat duduknya depannya 2, belakang 3, belakang lagi 3, rodanya tetap sama, warnanya mungkin sama, ini cuma namanya doang yang beda. Sama seperti di Pecel Lele. Kalau gua bilang, kalau dia mau protes, sama aja mas, tetap ayam kok ini, gua tetap nggak mau, karena ini ada komunikasi visual yang salah. Kalau menurut gua ya, gua sebagai mahasiswa komunikasi dulunya, sebenarnya ini PR terbesar gua ketika gua di ruang publik untuk membantu orang-orang tersebut berkomunikasi secara visual dengan benar. Dengan baik, itu aja. Benar nanti aja dulu deh, baik aja dulu. Kalau menurut gua selalu ngomong sama teman-teman mahasiswa gue di kelas, tugas akhir mereka di kelas gue, mereka selalu harus bikin spanduk ngebenerin spanduk Pecel Lele yang mereka lihat. Ini salah sebenarnya. Sebenarnya emang nggak keren, cuman lo sebagai mahasiswa komunikasi, ini PR lo yang paling besar sebenarnya. Lo ini ruang publik di mana lo nggak belajar untuk perusahaan dulu, lo belajar untuk lingkungan terdekat lo aja dulu. Contohnya kayak gitu. Oke, biar nggak lama kita masuk ke buku ini ya.
kok megang buku sama megang mic. Oke, jadi gue punya kertas, beberapa kertas. Kayaknya lebih enak kita nggak pakai bangku kali ya, kita lesehan biar gambarnya lebih enak. Tapi teman-teman yang berdiri boleh langsung ikutan ya. Saya nggak yang duduk di sini aja. Gue minta nanti teman-teman yang di sini ngegambar. Jadi gue minta nanti yang teman-teman nggak usah, kalau bayar nggak usah. Nggak usah. Gini, jadi kalau teman-teman di sini, gue minta nanti kita gambar bareng tentang diary visual. Tapi gue minta lu pengen bisa nggak sih lu dalam 1 jam ini lu ngegambar 2 atau 3 gambar doodles saja. Doodlesnya tuh, oh ya, contoh pertama gini aja dulu deh. Oke, gue punya gambar simple sebelum masuk ke gambar kita. Ini selama gue terangin ke teman-teman mahasiswa gue di kelas. Oke, gambar biar nggak ribet ya. Terus lu nggak punya alasan lu nggak bisa gambar. Oke, di sini gue punya 2 gambar. Gue pengen nanya dulu sama teman-teman. Ini ada X sama Z. Sekarang gue tanya, yang kucing yang mana? Lu mau milih yang mana? Z, oke, Z, semua Z, oke. Ada yang X nggak? Nggak ada, oke. Kenapa semua memilih? Gue nanya, yang kucing yang mana? Lu semua milih Z. Kenapa nggak ada yang X? Kenapa sih? Lu pasti punya referensi sosial, referensi visual. Gue, yang mana yang kucing? Lu semua milih Z. Karena visual ini ada nalarnya. Sekarang gua satu lagi binatang. Oke, lupain kucing. Sekarang gua nanya, yang mana yang anjing? X. Lu punya referensi sosial sebelumnya mungkin? Dari mana kira-kira? Film kartun. Kita semua sama ya, film kartun. Gue megang kayak gini, tukang obat ke sih? Gak biasa megang mic gue. Dan referensi kita sama ya, referensi kita sama film kartun. Biasanya apa? Film kartun. Kalau gue Tom and Jerry. Ya, karena anjing dan kucing visualnya lebih banyak di film Tom and Jerry. Di SpongeBob ada anjing dan kucing, cuman jarang banget. Ini kehidupan sosial kita sama ya. Kenapa 2 visual ini gue bikin? Karena gue nggak pernah bisa bikin gambar anjing sama kucing. Visual ini berdekatan banget sama kedua binatang ini gitu. Dan gue nggak putus asa ketika gue coba gambar anjing. Oke, gue nggak akan gambar anjing secara utuh, tapi gue akan menggambar. Ketika gue nggak akan bilang gue nggak bisa gambar, tapi gue akan menggambar. Gue nggak bisa gambar anjing, tapi gue gambar visual yang berdekatan dengan anjing. Itu aja. Sama satu lagi, ada spidol nggak? Spidol. Ini ada salah satu visual lagi yang mudah. Gue cuma nanya, ini apa? Semua lu bilang ini babi. Tapi gue belum selesai gambar ya sebenarnya. Ini kalau dibilang ini babi, apaan babi? Ini kira-kira apa? Hidung. Semua mengarah. Visual ini udah kerebut sama babi. Udah kerebut sama babi visual kayak gini. Meskipun ujung-ujungnya gue akan gambar anjing ya, ujung-ujungnya. Tapi kekuatan visual yang ada di binatang babi, lu gambar hidung aja, belum ada kepalanya, ada buntutnya, lu udah tahu itu punya babi. Ya, kayak gitu. Ada salah satu visual ini. Ini apa?
McD. Sebenarnya ini M, tapi lu bilang McD. Ya, kekuatannya udah di luar visualnya sebenarnya. Jadi udah sama seperti babi dan babi ini. Gue bilang ini apa, lu bilang semua babi. Ini apa? Ini M, tapi lu bilang McD. Karena ini betul McD. Karena McD seperti ini. Meskipun M ini lo tempelin dimanapun, sekalipun di spanduk ayam bakar Mas Mono itu ada M-nya. Lo tempelin di situ, lo tahu itu M-nya McD. Nah ini kekuatan visual. Nanti ketika lo gambar, lo nggak usah ribet. Menurut gua, lo mau ngomongin, misalnya mau ngomongin tentang kebersihan. Kira-kira kalau gua ngomongin kebersihan, lo nggak boleh menggunakan teks, lo harus visual. Kira-kira visual apa aja yang lo gunakan? Hah? Sabun, oke. Tempat sampah, hah? Sapu. Kalau gua ngomong tentang kebersihan, gua baru kali ini nemuin ada orang sabun nggak apa-apa, dan ini jarang, dan itu betul kalau menurut gua. Rata-rata mereka pada bilang, kalau gua bilang kebersihan, mereka bilang sapu, gitu. Langsung sapu, karena kita sering melihat visual jagalah kebersihan dan ada korelasinya dengan sapu, tong sampah dan sebagainya. Sabun itu jarang banget. Tiba-tiba lo cuma cotton bud, boleh, karena itu ada korelasi sama kebersihan. Nah ini kita nanti gambar, gue minta ini ada saran kebaikan, lo harus punya 2 atau 3 saran kebaikan yang menurut lo bisa dilakukan satu hari, lo bisa melakukan dan orang lain melakukan. Tapi kegiatannya itu di luar rumah, bisa di jalan, di kampus dan di ruang publik. Contohnya apa ya kira-kira? Misalnya gini, ngasih tempat duduk buat orang lain di komuter lain, misalnya kayak gitu ya. Lu mungkin punya kata-kata yang lebih singkat, nggak masalah. Misalnya itu di luar rumah ya, lu nggak. Tapi kalau lu punya saran kebaikan buat diri lu sendiri juga, buat diri lu sendiri di rumah juga nggak masalah. Misalnya cuci sepatu, sesimpel itu aja sih. Hari ini lu harus cuci sepatu, terus oke, ini random gue buka, mendoakan segala kebaikan untuk orang lain. Seberapa sering sih lu berdoa untuk orang lain? Gue selalu egois kalau doa, gue untuk diri gue sendiri dulu, baru orang lain. Pernah nggak sih lu jasin satu hari full, misalnya yang diserap lu 5 kali sholat, setiap sholat lu nggak ada nama lu tapi doain buat orang lain? Jarang banget, apalagi gue gitu. Ini buat gue sih sebenarnya. Oke, kedua, tiba-tiba hari itu gue random buka, jangan makan gorengan. Ya itu simpel sih. Ya gorengan apa sih? Ya lu temuin gorengan apa aja. Ya tahu, tempe kayak gitu kan. Tapi lu makan nasi goreng itu gorengan. Intinya lu harus tahu apa yang lu makan hari itu. Nggak boleh gorengan. Tiba-tiba lu makan citato. Oh, gue gak makan gorengan, gue makan citato digoreng. Itu matangnya nggak ada yang dijemur, yang digoreng. Jadi itu tetap gorengan. Lu harus membahas itu. Misalnya, lu boleh yang taati lampu merah. Jadi kan kalau lampu merah kan suka ada yang pakai detik ya. Lu udah detik kelima terakhir aja lu udah jalan. Karena lu ngerasa udah tahu kayak ini dikit lagi ini mesti jalan. Lu membahas yang kegiatan lu, ketaatan lu di ruang publik atau kebaikan lu di ruang publik yang masuk akal aja. Lu jangan nulis hari ini gua mesti jilat pesawat misalnya, ya nggak bisa juga. Itu bisa lo lakukan, cuman ya oke. Ini ada hari ini tidak minum es atau air es. Ya itu kegiatan yang simpel aja. Terus ya
ada yang lebih nggak absurd sih, tapi ini jarang banget jajanin pengemis. Lu gua rasa sih kita semua pernah ngasih duit ke pengemis, tapi ada nggak yang jajanin? Misalnya lu lagi makan di pecel lele terus ada pengemis, supaya cepat mungkin ngasih 1.000 2.000 kelar. Lu ada nggak sih? Pak kesini Pak makan bareng. Mas nih mau si bapak mau pesan apa? Lu satu meja. Lu benerin ya kayak lu ngejajanin orang lain, lu jajanin pengemis. Lu nggak ngasih duit tapi ngejajanin. Terus ada lagi yang 11-12 yang tadi, beri makan orang yang Anda tidak kenal hari ini. Ini random banget, tapi ini perlu sebenarnya, perlu banget ya. Maksud gua motivasinya apa sih? Ya sekarang banyak orang yang takut yang tiba-tiba lo masih makan ke orang lain, ya dalam bentuknya beda-beda ya. Bisa aja lo masih yang nggak kenal. Gua pernah ngebuka di halaman ini, terus gua beli nasi padang 3 bungkus aja, terus gue nggak tahu mesti ngasih siapa, terus ada satpam, Pak ini saya dikasih nasi padang, alasannya biar dia nggak curiga aja sama gue, takutnya diracunin gitu kan. Gue bilang ini tadi saya ada kegiatan dikasih nasi padang 3, saya udah ngambil 2 di tas saya, bapak mau nggak 3? Mau buat temennya aja yang lain. Hal kayak gitu aja, tapi itu kan bisa kita temuin sama gue. Paling gue juga kalau dapat bekal lebih, misalnya dari kantor gue ada makan siang lebih gitu, pek-pekan gitu, terus gue mau banyak nih kasih siapa ya, randomnya gue kasih. Nggak ada yang kita niatin beli karena sepadang, oke hari ini gue harus jajanin orang yang gak gue kenal. Tiba-tiba lo ke Starbucks bisa 5 kopi hitam terus lo kasih satpam atau parkir, itu kan ya pasti lu masih tetap milih-milih ngapain Starbucks ya, buat satpam doang, sama aja dia juga pengen Starbucks juga gitu. Gak ada masalah juga, gak ada miskin juga sih kalau ngejajarin orang gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira masalah ini atau masalah karya gue? Silakan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Ada? Oke, silakan. Ya, ya. Ini ada 200. Ini bukan promo buku ya, enggak ya. Ini ada 200 halaman, ada 200 saran kebaikan. Sebenarnya ini gue bikin gak sengaja. Awalnya tuh ini gue bikin sama temen gue kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Gue pengen merubah pola hidup gue gitu. Jadi kayaknya nih ada yang gak beres nih sama pola hidup gue, karena waktu itu gue sakit asam lambung. Kata dokter ini bukan masalah apa, cuma pola hidup. Ya gue akhirnya bermain sama pola hidup, terus bentuklah ini gitu. Di sini saran kebaikan semua yang gue tulis sebenarnya ini buat gue sendiri, karena ini jarang banget gue lakukan untuk gue dan orang lain. Kayak gini, beri hadiah untuk anak kecil. Saat itu mungkin lo pernah, cuman lo butuh ada salah satu acara dulu ditungguin, misalnya ada ulang tahun siapa, lo baru niat. Nggak ada yang hari itu lo nggak ada apa-apa, tiba-tiba lo buka ini dan lo harus bikin kejadian ini gitu. Apa ya motivasinya ngasih ke anak kecil? Sekarang lo nggak perlu ulang tahun dulu gitu, lo kasih aja biar dia senang aja. Intinya sih semua yang di sini semua yang jarang gue lakukan sih, tapi pada akhirnya beberapa bulan terakhir itu sering gue lakukan. Kayak misalnya di sini ada hari ini tanpa sosial media. Wah itu ternyata enak banget sehari tanpa sosial media. Karena ya, tanpa internet itu oke banget. Tanpa internet di sini juga sehari tanpa handphone. Wah itu menyenangkan banget. Iya ternyata menyenangkan banget. Jauh lebih pintar kita malah
tanpa smartphone. Smartphone itu yang pintar handphonenya aja orang juga. Oke, terus kayak gini ya, tidak memakan karbohidrat hari ini karena perlu banget. Kita udah terlalu banyak ya kosa karbo kayak gitu. Simpel sih ini, ajak-ajakan untuk diri sendiri ke diri kita tuh simpel. Oke, bisa kita mulai. Yang mau ikutan silakan, nih ada kertas sama spidol, bisa dibagiin teman-teman. Kita gambarnya di mana ya? Gue bingung sih. Mana sih? Di bawah aja kita deprok aja ya. Apa sih? Rasihan aja. Mungkin bisa gua kasih waktu, lu bisa lebih dari 2 atau 3 gambar, tapi gua kasih waktu sejam dari lu nerima. Tapi kalau ada apa-apa lu bisa nanya ke gue. Oke, sorry, minta dulu. Contohnya gini, lo gambar aja visual di sini, nggak usah terlalu besar atau kecil. Nah, saran kebaikannya di atas sama kayak buku gua. Saran kebaikannya bebas. Gaya gambarnya bebas, terus visualnya bebas, teksnya juga bebas, boleh macam-macam. Kamu mau ikutan nggak? Ikutan. Boleh. Ikutan aja. Ayo. Ambil kertasnya. Boleh lihat, Pak? Ya, boleh lihat. Oh. Ya, makasih. Oh, pelan-pelan.
Mulai.